Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan proses pengafanan jenazah bagi laki-laki. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syafiq sebagai jenazah. Saya Raza sebagai pengajar. Saya Emre Jalgabi sebagai pekerja. Saya Fabian sebagai pekerja. Oke, simak video kami ya. Baik teman-teman, salah satu kewajiban muslim atas muslim lainnya yang meninggal dunia adalah untuk mengkafaninya. Ada sedikit perbedaan tata cara mengkafani jenazah, baik itu mayit laki-laki dan perempuan. Muhammad Jawad Al-Mu'niyah mengatakan dalam kitab Al-Faqih ala Madzhab Al-Khamsah, semua ulama mazhab sepakat bahwa hukum mengkafani jenazah adalah wajib. Jumlah kainnya banyak sehelai kain yang dapat menutupi semua tubuh jenazah, sedangkan sunnahnya menggunakan 3 helai kain. Dan dalilnya yaitu idza tawafi ahadukum wa wajada syai'an falaiku fi tawabi jairah. Artinya, jika salah seseorang di antara kalian meninggal dunia dan menemukan sesuatu, kafanilah dia dengan kain yang modelnya sejenis jubah yang bergaris. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi. Dan berikut yaitu bahan-bahan yang kami gunakan untuk proses mengkafani mayit, yaitu tali yang untuk mengikat mayit tersebut. Adapun tali tersebut yaitu 3, 5 dan sesuai dengan sunnah yaitu apa ganjil dan menyesuaikan kecil atau besar tubuh mayit tersebut. Yang kedua yaitu kain yang melapiskan tubuh mayit, ada sekitar 3 bagian kiri, kanan dan tengah. Dan setelahnya yaitu 3 kain kafan untuk mengkafani mayit tersebut. Kita masuk ke proses selanjutnya yaitu proses mengkafani seorang jenazah atau mayit. Proses yang pertama yaitu menggelarkan tali-tali untuk mengikat seorang mayit. Itu seperti yang saya bilang dari awal, 3 atau 5 atau jumlahnya ganjil. Kami menggunakan talinya sesuai dengan jenazah kami yaitu 5. Setelah sudah digelar beberapa tali yang untuk mengikat seorang jenazah atau mayit, setelah itu kita membentangkan kain kafan sehelai pertama yaitu di bagian kanan. Yang kedua yaitu di bagian kiri. Dan yang terakhir itu di bagian tengah. Dan setelah ini, setelah dari tata rapi, kita dianjurkan untuk memberi wangi-wangian, kabut balus dan lain-lainnya sesuai dengan kondisi dan berikut yaitu proses pengangkatan jenazah kepada di atas kain ini. Setelah itu, setelah diangkat ini dirapikan beberapa kain yang khusus dan posisi tangannya bebas ya, bisa lurus dan sedekap. Jadi kami ngambil hari ini sedekap. Setelah itu kita menutup bagian lubang-lubang ada seorang mayit atau jenazah seperti hidung, telinga, bagian pusar dan sebagainya. Guys. Setelah ditutup bagian-bagian lubang pada mayit atau jenazah, kita akan mengikat kakinya atau lebih jelasnya di bagian jempol di antara kedua jempol dan diikat dengan seperti itu. Setelah itu rapikan kembali kain-kainnya ya. Proses selanjutnya yaitu mengkafani seorang jenazah atau mayit yang dimulai dari lapisan pertama atau kain kafan yang di bagian tengah pada saat kita di awal tadi. Dan dirapikan
Dan di bagian kanan untuk menjadi lapisan keduanya. Selanjutnya tarik di bagian tubuhnya penutup jenazah. Penutup yang di awal tadi kita pasang itu ditarik agar menjadi sempurna dalam menggunakan ikatan. Setelah itu lanjut ke lapisan ketiga, ya. Setelah itu dirapikan agar kita ikat talinya. Setelah itu kita ikat talinya sesuai dengan apa yang kita bilang dari awal. Tarik bagian kirinya untuk menyesuaikan sunnah. Untuk ikatan itu diputus di bagian kiri seorang mayit ya. Untuk ikatannya tidak boleh terlalu kuat agar mudah untuk dibuka di saat di liang lahat atau di kuburan nanti. Ya seperti ini ya, kerjanya masih amatir nampaknya. Dan setelah itu kita ikat di bagian kepalanya. Ngapain aku lakuin itu? Ikat semua dulu. Sekian proses mengkafani jenazah atau mayit dari kami dari kelompok 2. Jika ada salah kata dan kesalahan pada praktek kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.